terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya presentasi pengantar manajemen yang penyajinya nanti kelompok Andreas Wiji dan teman-teman kemarin sudah membagikan link video YouTube presentasinya dan kemudian nanti kemarin juga sudah membagikan PPT, kemudian nanti jalannya diskusi akan dipandu oleh Evaristi dan notolenya Ino. Maka waktu selanjutnya kami serahkan kepada Evaristi. Silahkan, Mbak. Dibuka Baik. doa jangan lupa. Oke, pertama-tama marilah kita berdoa. Mari Bunia dan teman-teman kita berdoa. Doa saya pimpin dengan cara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, selamat siang. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengawali mata kuliah pengantar manajemen. Kiranya Engkau memberkati, semoga semua yang kami terima, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami. Amin. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, akan saya lanjutkan. Untuk kelompok penanya bisa mengajukan begini diulangi ya Evaristi, misalnya selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita materi manajemen tentang apa, lalu oleh kelompok berapa. Kemarin sudah dibagikan link video YouTube, presentasi dan juga materi. Untuk selanjutnya, kita akan segera memulai sesi diskusi dan tanya jawab. Ada 2 sesi, yaitu sesi pembahas dan sesi audiens. Untuk kesempatan pertama pada sesi pembahas, kami persilahkan membacakan ulang pertanyaannya. Begitu, silahkan diulangi Merlin. Ayo belajar menjadi moderator yang baik. Oke, selamat siang Bunia dan juga teman-teman. Kemarin sudah ada link video yang dibagikan oleh para penyaji dan juga PPT dari kelompok penyaji. Dan sekarang kita akan materinya apa kan belum kamu melanjutkan. sampaikan. Materinya tentang apa belum disampaikan. Materi kita hari ini mengenai gaya kepemimpinan dalam organisasi.
Pembahasan hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pembahasan dari pertanyaan kelompok pembahas dan juga dari para audiens. Untuk sesi pertama, silakan jika ada pertanyaan dari kelompok pembahas. Kemarin kan sudah, Merlin. Tadi saya sampaikan gimana? Kamu menyampaikan ulang pertanyaannya karena tadi pagi sudah dikirim pertanyaannya itu di grup. Jadi kamu sampaikan dulu untuk termin pertama. Berikut adalah pertanyaan dari pembahas. Nah, kamu sampaikan dulu. Terus setelah disampaikan, silahkan kami beri waktu kelompok penyaji 3 menit atau berapa menit untuk mendiskusikan dan segera menjawab. Misalnya begitu, Merlin. Yuk, mari dicoba. Atau saya ambil alih kalau tidak bisa, tapi sebaiknya dicoba sih. Kalau saya ambil alih, maka nanti nilai kelompok 0 terkait dengan tugas ini. Saya coba dulu aja, Bu. Ini nanti pertanyaan. Tapi harus lebih lancar ya, karena ini terkesan sangat tidak disiapkan. Ini maaf Bu, ini pertanyaannya langsung semua. Kan sudah saya sampaikan tadi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kelompok 3 yang pertama, pada slide 3 mengatakan bahwa faktor eksternal yang mendorong perusahaan membuat peraturan yaitu konsumen. Mengapa perusahaan harus menyesuaikan standar etika konsumen? Seperti apa contoh nyata dari peraturan tersebut? Dan apabila dalam membuat peraturan tidak memperhatikan salah satu faktor eksternal, apa yang terjadi? Berikan contohnya agar semakin mudah memahami. Untuk kelompok penyaji, bisa mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator untuk pertanyaannya yang telah disampaikan. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama. Kenapa perusahaan harus menyesuaikan standar etika konsumen? Perusahaan harus menyesuaikan standar etika konsumen karena
supaya perusahaan dapat memberikan hasil produksinya dengan baik, sesuai dengan standar etika konsumen itu sendiri, dan membuat konsumen juga merasa bahwa yang dihasilkan oleh perusahaan itu memenuhi kriterianya. Lalu selanjutnya itu contoh nyata dari peraturan tersebut. Mungkin contoh yang dapat saya sampaikan di sini adalah mungkin pihak perusahaan menerapkan sikap jujur dan mempromosikan hasil-hasil produksi kepada pelanggan dengan baik. Artinya, ketika mempromosikan hasil-hasil produksi, maka disampaikan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan etika-etika yang sudah berlaku, seperti ramah, karena dengan begitu akan sesuai dengan nilai ataupun etika konsumen. Dan selanjutnya, apabila dalam membuat peraturan tidak memperhatikan salah satu faktor eksternal, apakah yang akan terjadi? Kemungkinan yang akan terjadi apabila perusahaan tidak memperhatikan salah satu faktor tersebut, yaitu mungkin dapat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut. Lalu, kemungkinan juga perusahaan tersebut tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan bisa saja perusahaan itu terjerat dengan hukum-hukum yang berlaku. Karena dalam materi disampaikan ada beberapa itu seperti konsumen, pesaing, hukum, dan masyarakat, kalau saya tidak salah. Lalu selanjutnya, contoh nyata agar semakin mudah dipahami. Sebagai contoh, saya akan menggunakan yang bagian hukum. Contohnya itu, kan dalam setiap mendirikan suatu perusahaan, itu pasti diperlukan izin usaha. Nah, apabila perusahaan itu tidak memiliki izin usaha, maka bisa saja perusahaan itu dapat dikenai sanksi yang berlaku, atau bahkan semacam denda, dan bisa saja kurungan penjara. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan pertama. Apakah kelompok pembahas sudah memahami? Kelompok 2. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sudah paham, cukup paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Waktu saya terima kasih. balik ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Pada slide 9, dalam slide tersebut sudah dijelaskan mengenai 3 cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana jika terjadi keluhan dari konsumen, tetapi tidak dilayangkan kepada perusahaan atau tidak diberitahukan ke perusahaan karena ada beberapa konsumen yang memilih diam saja. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab sosial?
Silakan untuk kelompok penyaji menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Jawaban untuk nomor 2, apabila ada keluhan dari konsumen terhadap perusahaan, dalam hal tersebut, kedua belah pihak bisa saja disalahkan. Antaranya pelayanan perusahaan kepada konsumen yang kurang memuaskan, tetapi konsumen mungkin tidak berani untuk menyampaikan keluhan tersebut dikarenakan beberapa hal. Langkah yang bisa dilakukan perusahaan sebagai tanggung jawab sosial bisa mulai dari menyediakan tempat pelayanan keluhan, bisa dalam bentuk kotak keluhan yang disediakan langsung di perusahaan atau layanan elektronik melalui email, sehingga perusahaan bisa meninjau ulang setelah menerima keluhan dari para konsumennya dan mencoba untuk meningkatkan kinerjanya dari setiap keluhan yang diterima agar keluhan tersebut tidak dapat terulang kembali. Apakah sudah jelas? Iji bisa diulang pelan-pelan nggak? Oke, maaf, saya ulangi kembali. Untuk jawaban nomor 2, apabila ada keluhan dari konsumen terhadap sebuah perusahaan, dalam hal tersebut, kedua belah pihak bisa saja disalahkan. Antaranya, pelayanan perusahaan kepada konsumen yang kurang memuaskan. Tetapi dalam hal tersebut, konsumen mungkin tidak berani untuk menyampaikan keluhan tersebut. Lalu untuk langkah yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu menyediakan tempat pelayanan keluhan, bisa dalam bentuk kotak keluhan yang disediakan langsung di sebuah perusahaan, atau layanan elektronik melalui email. Sehingga perusahaan bisa meninjau ulang setelah menerima keluhan dari para konsumennya dan mencoba untuk meningkatkan kinerjanya dari setiap keluhan yang diterima agar keluhan tersebut tidak dapat terulang kembali. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Dari kelompok pembahas, apakah sudah jelas? Sudah, Wiji. Terima kasih. Baik, sama-sama. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wiji atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pada slide 20 bagian 7, biaya untuk memenuhi tanggung sosial perusahaan telah dijelaskan apa saja yang harus dilakukan saat menjalankan bisnis. Menurut kelompok, bagaimana jika salah satu biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpenuhi? Lalu, apakah ada dampaknya bagi perusahaan atau bisnisnya? Baik, untuk kelompok penyaji,
Silakan menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab kembali untuk nomor 3, yaitu terkait dengan biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Dan pertanyaannya bagaimana jika salah satu biaya tidak terpenuhi, lalu apakah dampak bagi perusahaan? Baik, saya akan menjelaskan. Menurut kelompok kami, apabila terdapat salah satu biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan masalah atau keluhan baik yang disampaikan oleh karyawan, pelanggan, dan pemegang saham tidak akan dapat terpecahkan. Karena dalam hal ini, perusahaan dalam PPT yang sudah kami sampaikan, perusahaan menciptakan program untuk menerima dan memecahkan sebuah keluhan. Dan apabila salah satu dari keempat biaya tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan dampak yang berbeda pada setiap poin biaya tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dampak bagi perusahaan apabila perusahaan tidak memenuhi biaya tanggung jawab kepada pelanggan dan karyawan. Perusahaan tidak akan mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan juga keluhan apabila pelanggan tidak puas dengan pelayanan atau produk yang disediakan oleh perusahaan. Lalu untuk yang kedua, apabila perusahaan tidak memenuhi biaya tanggung jawab kepada pemegang saham, maka perusahaan tidak dapat mengumumkan informasi keuangan secara periodik. Selain itu, pemegang saham dapat mengajukan gugatan hukum kepada manajer atas tuduhan bahwa manajer tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada pemegang saham. Lalu untuk yang terakhir, apabila perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada lingkungan, maka perusahaan tidak dapat memenuhi regulasi dari pemerintah atas lingkungan yang menjadi tempat perusahaan itu berada. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka dalam PPT yang sudah kami sampaikan, di sana dikatakan bahwa perusahaan membuat janji terhadap petunjuk lingkungan yang dirancang oleh perusahaan itu sendiri. Jadi apabila perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka otomatis perusahaan itu mengingkari janji yang telah dibuatnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan semua biaya tanggung jawab sosial tersebut harus terpenuhi karena keempat biaya tersebut saling berkaitan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam melaksanakan bisnisnya tersebut. Apakah sudah jelas? Jelas, Wiji. Makasih ya. Baik, sama-sama. Waktu saya kembalikan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih Wiji atas jawaban dari pertanyaan nomor 3. Sekarang akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan nomor 4, pada slide 28 dijelaskan bahwa ada 3 prinsip dasar
CSR oleh Carroll. Dalam salah satu prinsipnya dikatakan profit atau keuntungan perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan CSR, apakah tujuan perusahaan dapat terpenuhi? Baik, untuk kelompok penyaji, silakan menjawab pertanyaan nomor 4. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Jika suatu perusahaan melakukan CSR, apakah tujuan perusahaan dapat terpenuhi? Menurut kelompok, jika perusahaan melakukan CSR atau corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, maka tujuan perusahaan tersebut dapat terpenuhi. Kenapa? Karena dalam CSR itu sendiri, secara keseluruhan, jika di dalam PPT, di materi itu, kan ada seperti tanggung jawab kepada konsumen, kepada karyawan, kepada lingkungan, dan lainnya. Maka jika perusahaan melakukan seluruh tanggung jawabnya itu, termasuk konsumen, karyawan, dan lingkungan, maka mungkin secara pasti tujuan perusahaan tersebut dapat terpenuhi. Karena kan dalam setiap tanggung jawab itu kan selalu ada hubungan, selalu berkesinambungan. Jadi kalau salah satu dari tanggung jawab itu tidak dilakukan oleh perusahaan, maka bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain gitu. Misalnya perusahaan melakukan semua tanggung jawabnya, namun ada satu yang mungkin belum dilakukan secara konsisten, misalnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Maka bisa saja itu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, entah mungkin pencemaran atau mungkin protes dari masyarakat karena perusahaan itu mencemari lingkungan dan tidak mau bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya, jika perusahaan melakukan CSR itu, maka tujuan perusahaan itu dapat terpenuhi dan bisa memperkuat perusahaan itu sendiri. Jika semuanya dilakukan dengan baik, benar, dan secara keseluruhan. Begitu. Apakah sudah jelas kelompok pembahas? Ya, sudah jelas, Anis. Terima kasih. Tadi yang kelangsungan, Baik, sama-sama. yang kelangsungan hidup itu maksudnya adalah kelangsungan hidup perusahaan ya teman-teman yang dimaksud kelompok. Jadi artinya perusahaan itu bisa bertahan lebih lama gitu. Terkait kontinuitas perusahaan dalam mempertahankan perusahaan tersebut. Jadi kalau
ada beberapa tujuan, tadi dijelaskan kelompok, kemudian salah satu tidak tercapai, ya berarti kan salah satu tujuan perusahaan tidak tercapai. Dampaknya apa? Dampaknya pada kelangsungan hidup perusahaan itu. Semakin tujuan-tujuannya tercapai dengan baik, maka semakin lama siklus hidup atau semakin lama perusahaan itu bisa terus berjalan atau berlangsung. Ini terutama untuk pencapaian tujuan ini, terutama untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Gitu ya, teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya untuk kelompok pembahas, apakah sudah dimengerti? Baik, untuk pertanyaan yang kelima, dari materi yang sudah disampaikan, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan. Dan itu menyebabkan pengangguran di Indonesia meningkat. Menurut kelompok, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kasus yang telah terjadi? Langkah apa yang dapat diambil oleh perusahaan agar tanggung jawab sosial terpenuhi? Silakan untuk kelompok penyaji menjawab pertanyaan yang kelima. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Mohon maaf di sini beribut sedikit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 5. Jadi, perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan di masa pandemi, salah satu faktornya yaitu lemahnya permintaan di pasar, termaksud akibat dari kebijakan PSBB, sehingga karyawan ini di PHK. Nah, tanggung jawab perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156, dikatakan bahwa apabila perusahaan melakukan PHK, maka karyawan ini berhak menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada karyawan yang di PHK. Dan langkah apa yang diambil oleh perusahaan agar tanggung jawab sosial itu terpenuhi? Langkah yang harus diambil oleh perusahaan yaitu perusahaan ini harus memberikan uang kepada karyawan yang berhak menerimanya atas PHK ini. Begitu teman-teman, apakah bisa diterima? Saya ingin bertanya kembali. Tadi Ya. kan dikatakan tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Ya. Yang saya ingin tanyakan, tanggung jawab sosial terhadap peningkatan pengangguran yang ada di Indonesia itu bagaimana? Seperti itu. Bagaimana? Tadi Maaf, dikatakan, saya ulangi kembali. Jadi dikatakan tadi tanggung jawab sosial untuk karyawan. Lalu bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan untuk lingkungan sekitar, maksudnya kayak
untuk negara itu kan menambah pengangguran itu bagaimana? Maksudnya mengurangi pengangguran. Maksudnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengangguran itu. Ya. Baik, terima kasih. Sebentar ya teman-teman, kami akan berdiskusi dengan kami. Baik, Indah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi terkait tanggung jawab sosial terhadap pengangguran ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin kalau dari perusahaannya sendiri ya, saat melakukan PHK itu, yang di PHK itu mungkin bisa istilahnya dipekerjakan di perusahaan lain yang sesuai dengan sesuai dengan kemampuan orang-orang yang di PHK tersebut gitu. Tapi kan mungkin dalam kenyataannya banyak perusahaan yang mungkin cuma sekedar PHK terus kasih uang pesangon aja. Gimana ya, mungkin itu ya salah satu resiko dari PHK. Kalau nggak menganggur ya mungkin orang itu ya harus mencari pekerjaan baru gitu. Jadi mungkin bentuk tanggung jawabnya sendiri kalau dari perusahaan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, begitu. Apakah anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Mungkin itu saja, Indah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Baik, sudah paham, Elis. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Indah, sama-sama. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi pertama kita sudah berakhir.
Kita beralih ke sesi yang kedua. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada tidak teman-teman? Atau sudah jelas semua? Oh ya, yang belum presensi silahkan presensi ya. Ini sebentar lagi mau disimpan oleh notulen. Baik, Bu, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Baik, silahkan menyebutkan nama dan name. Baik, nama saya Christina Rahayu, NIM-nya 201324011. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan saat menjawab pertanyaan kedua tentang penyampaian keluhan konsumen kepada perusahaan, itu perusahaan menangani keluhan-keluhan tersebut dengan mengadakan kotak keluhan seperti melalui email, kotak keluhan, dan media lainnya. Ada nggak ya kemungkinan keluhan-keluhan dari konsumen itu terlewatkan oleh perusahaan? Dan kalaupun misalnya terlewatkan gitu, ada konsumen yang protes dan memberikan keluhan lagi ke perusahaan, solusi apa yang diberikan perusahaan agar konsumen itu merasa puas? Seperti itu kelompok, apakah jelas pertanyaannya? Baik, Christina, sudah jelas pertanyaannya. Mohon ditunggu beberapa menit, Christina, untuk jawabannya. Baik, kelompok.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Tadi dikatakan bahwa pertanyaannya, jika berbagai macam keluhan tersebut ada yang terlewat, ataupun konsumen merasa tidak puas dengan cara penanganannya, apa solusi lanjutan yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan hal tersebut. Jadi semisal dalam perusahaan telah menyediakan kotak saran ataupun kotak keluhan, dan selain itu juga perusahaan menyediakan email khusus yang digunakan untuk menyampaikan beberapa keluhan dari konsumen. Ketika apabila ada keluhan yang terlewatkan oleh perusahaan dan keluhan tersebut tidak diatasi oleh perusahaan itu sendiri, maka solusi lanjutan yang dapat dilakukan oleh perusahaan menurut kelompok kami yaitu perusahaan membuat suatu organisasi atau membentuk sebuah pihak yang di mana pihak tersebut dikhususkan untuk mengatasi penyediaan dari tempat keluhan tersebut. Jadi semisal di perusahaan tersebut ada kotak saran ataupun kotak keluhan, nanti untuk 1 bulan sekali atau seminggu sekali ada pihak yang membuka kotak tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Begitu pula di penyediaan pada email, ketika ada beberapa konsumen yang menyampaikan keluhannya di email, maka ada satu pihak atau sebuah organisasi yang memfokuskan dirinya pada email tersebut agar keluhan tidak dapat terlewatkan dan segala keluhan dapat teratasi. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, Wici, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan dari para audiens untuk kelompok penyaji? Dipersilahkan.
Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah jelas, saya akan mengakhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman atas presentasi yang disampaikan kelompok penyaji kemarin, dan terima kasih untuk kelompok pembahas. Dan juga para audiens, serta Ibu Nia, karena sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Saya akan tutup dengan doa. Dikembalikan ke saya dulu, Mbak, sebelum doa penutup. Oh ya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nia. Oh ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Nia. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Evaristi Merlin yang sudah memoderatori kita ya pada diskusi kita kali ini. Sudah berusaha keras ini tadi dengan persiapan yang mungkin mendadak gitu karena sebetulnya tadi mungkin bukan Mbak Merlin mungkin ya. Oke, terima kasih ya Merlin. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga untuk Notulen gitu. Dan terlebih untuk para penyaji kelompoknya Mas Andreas Suci dan teman-teman, banyak terima kasih karena sudah mempresentasikan ya, membantu kami semua memahami materi ini dengan baik, presentasinya juga baik, PPT-nya juga baik, dan tambahan dari saya ada materi itu sudah saya berikan ke kelompok dan kelompok sudah menambahkannya dalam PPT. Jadi silahkan teman-teman dipelajari sungguh apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Dan pada kesempatan ini saya tidak ada tambahan materi. Sudah disampaikan kelompok ya tambahannya. Saya lanjutkan ya teman-teman. Ini perusahaan itu tidak akan mengabaikan keluhan konsumen karena keluhan konsumen ini apabila ditangani dengan baik itu akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk di perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, bila keluhan konsumen ini tidak diperhatikan dan diabaikan oleh perusahaan, ini akan menurunkan kepuasan konsumen. Kalau kepuasan konsumen itu turun, maka konsumen akan beralih dari produk tersebut ke produk yang lain. Maaf teman-teman, tadi saya itu sempat terlempar ya dari Zoom. Oke. Ini sudah jam 12, minta bantuan Notulen untuk men-save chat-nya. Sudah Bu, sudah Oh saya. ya. Oke. Ini tadi baru ada yang masuk tadi sudah ter-save ya berarti. Ada Merlin, ada Bagas gitu. Sudah. Oh ya, oke. Kemudian teman-teman, dari keluhan konsumen itu hal yang baik yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengubah keluhan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, bagaimana tips atau strategi perusahaan dalam mengatasi atau menanggapi keluhan dari konsumen? Itu paling tidak ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu keluhan diterima dengan baik. Terima dulu apapun keluhan konsumen, diterima dulu.
Nanti tipe-tipe konsumen dalam menyampaikan keluhan bisa di-search di Google ya teman-teman. Ada yang pasif, ada yang lembut, ada yang sangat agresif ya teman-teman gitu ya. Ada yang sambil marah-marah misalnya. Banyak sekali tipe konsumen dalam menyampaikan keluhan. Apapun keluhan konsumen, apapun tipe konsumen tersebut, perusahaan itu harus humble, harus menerima dengan baik gitu. Jangan malah kalau konsumennya sangat agresif lalu perusahaan malah marah-marah gitu ya, tidak begitu ya. Terima dengan baik. Yang kedua, tunjukkan empati teman-teman. Gitu. Jangan kalau ada keluhan lalu oh itu salah ibu. Nah, misalnya begitu ya. Tapi tunjukkan rasa empati kalian. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Komunikasi dari perusahaan ke konsumen gitu. Paling tidak ada follow up ya, follow up terhadap keluhan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah memetakan masalah teman-teman. Kadang kan sehari itu atau seminggu belum tentu hanya satu keluhan ya. Apalagi kalau perusahaan besar itu kadang tuh satu hari itu banyak sekali keluhan. Atau misalnya saat ini ada misalnya IndiHome gitu ya, dibutuhkan kan saat ini untuk para siswa atau pelajar. Kemudian banyak rumah yang menggunakan IndiHome. Nah, kalau IndiHome ini hanya contoh ya maksudnya. Kalau IndiHome ini saat ini misalnya jaringan tidak stabil atau mati atau ada tiang yang mati sehingga menyebabkan jaringannya itu terganggu, anak-anak tidak bisa menggunakan internet tersebut, maka sudah panik ya konsumen, sudah berkali-kali telepon suruh memperbaiki. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu petakan mana yang urgent. Kalau ini kan urgent ya, maka apa? Ya harus segera langkah selanjutnya yang ke-5 setelah memetakan masalah adalah tangani segera dengan cepat. Gitu. Ada yang harus ditangani dengan cepat. Misalnya tadi ya saya contohkan jaringan internet ya dengan entah IndiHome, entah Telkom, entah yang lain. Gitu. Kalau kalian pakai WiFi di rumah, kalau itu satu-satunya sumber utama kalian untuk kuliah, kalau nggak stabil atau pas mati kan pasti akan sangat panik ya. Tidak hanya kalian, orang tua juga akan ikut panik. Nelpon itu bisa 10 kali, ini semenit belum beres, 3 menit belum ditanggapi, telepon terus gitu. Nah, itu kan harus segera ditangani. Terus kemudian yang keenam adalah berikan solusi yang baik. Gitu. Jadi tadi ada 6 ya teman-teman. Terima dengan baik, tunjukkan rasa empati, komunikasi dengan baik dengan pelanggan, kemudian dipetakan masalah keluhannya, mana yang urgent, mana yang ya penting untuk ditangani tapi tidak harus segera gitu. Mana yang keluhan ringan, sedang, berat. Kemudian yang kelima adalah tangani segera dengan cepat. Kemudian yang keenam adalah berikan solusi terbaik. Nah, begitu teman-teman. Paling tidak ada 6 strategi yang bisa dilakukan perusahaan terkait dengan keluhan. Nah, keluhan ini akan diubah menjadi peluang, kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Begitu teman-teman. Itu saja tambahan dari saya. Nah, terima kasih ya untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Dan semoga besok untuk perkuliahan selanjutnya teman-teman lebih banyak lagi yang berpartisipasi begitu. Jadi kan kesempatan teman-teman juga dalam mengambil poin partisipasi ya kalau bertanya di sesi audiens. Oke. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita tutup? Besok kalau petugas jangan terlambat ya teman-teman, entah itu penyaji, entah itu moderator gitu ya. Kasihan juga ya tadi moderatornya belum ada, lalu ada yang jadi moderator dadakan misalnya gitu ya. Nah, moderator itu juga butuh persiapan teman-teman. Nah, kalau nggak percaya bisa tanya Mbak Evaristi Merlin ya, bagaimana kalau jadi dadakan itu ya pasti ya gugup, ya kaget, gugup terus mungkin aduh gimana ya ini gitu. Lalu dalam membahasakan atau menyampaikan mungkin terus menjadi kurang terstruktur dengan baik. Tapi tadi dadakan pun Mbak Merlin sudah baik ya teman-teman, sudah berusaha di awal memang mungkin kaget gitu aja, tapi setelah itu sudah stabil gitu.
Apakah dia mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah ya, tepuk tangan teman-teman untuk kita Udah, semua. Bu. Ya, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Ya, kesehatan tetap dijaga. Oke, luar biasa baik penyaji, moderator, kemudian notulen, para petugas doa, kemudian audiens yang berpartisipasi, terima kasih. Baik berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan maupun baik berpartisipasi pasif gitu ya. Pasif itu ya setia mendengarkan gitu ya teman-teman dari awal kuliah sampai selesai. Baik yang menyalakan video maupun yang tidak gitu. Tadi kalau saya sempat mematikan itu sudah ada tanda tidak stabil. Nah, kalau sudah ada tanda tidak stabil saya matikan dulu supaya saya tidak keluar dari Zoom. Terus setelah stabil sinyalnya saya nyalakan lagi. Karena tidak ada yang bertanya, kelompok 3 sudah mengirimkan PPT-nya nanti atau bisa akan saya review. Kemudian kelompok 4 silakan bisa mengirimkan minggu ini. Kita akan tutup dengan doa. Minta bantuan untuk petugas doa dari kelompok moderator notulen siapa? Aja, Bu. Oh ya, Ino, baik. Mari Mbak Ino. Mari teman-teman dan Bunia, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Doa saya akan pimpin secara Katolik, untuk yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Kau limpahkan pada hari ini untuk kami semua. Ya Bapak, sekarang kami telah selesai melakukan perkuliahan pengantar manajemen dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Banyak terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan bisa meninggalkan Zoom.